Pendidikan. Tema ketujuh. A. Menganalisis informasi, tujuan dan esensi karya ilmiah. Ketiga, kompetensi inti. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan, faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kajian bahasa Indonesia. Pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga, masyarakat nasional, regional, dan internasional. Ketiga, 1, 2. Menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu: pertama, menganalisis informasi, tujuan, dan esensi sebuah karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Kedua, menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ketiga, merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah berkaitan dengan bidang pekerjaan. Keempat, mengkonstruksi sebuah karya ilmiah berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Karya ilmiah adalah tulisan atau laporan tertulis, biasanya diterbitkan, yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang telah dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Jenis-jenis karya ilmiah antara lain karangan ilmiah, laporan ilmiah, atau laporan penelitian, makalah atau paper, artikel, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Berikut ini beberapa pengertian karya ilmiah yaitu: pertama, Robert D. dan Barbara Gastal, 2012-18, menyatakan bahwa karya ilmiah yang disebut juga dengan scientific paper atau tulisan akademik adalah laporan yang ditulis dan dipublikasikan untuk menggambarkan hasil temuan yang sebenarnya. Kedua, Zainal Arifin 2008, 1-2, menyatakan bahwa karya ilmiah adalah penyajian fakta yang ditulis sesuai metodologi penulisan yang baik dan benar. Ketiga, Suharjono 2012-2 menyatakan bahwa karya ilmiah merupakan laporan tertulis tentang hasil kegiatan ilmiah berkaitan dengan pengertian-pengertian tersebut. Karya ilmiah mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, karya ilmiah menyajikan fakta objektif secara sistematis. Kedua, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang dapat berupa gagasan deskripsi tentang sesuatu atau pemecahan atas suatu masalah. Ketiga, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang didasarkan pada data kajian empirik atau pada teori-teori yang telah diakui kebenarannya. Keempat, karya ilmiah mengandung kebenaran yang objektif hasil sebenarnya serta kejujuran dalam penulisan hasil karya sendiri, bukan plagiat. Kelima, selain istilah-istilah yang bersifat denotasi, istilah yang dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya ilmiah disusun menggunakan bahasa baku yang banyak menggunakan istilah teknis. Keenam, karya ilmiah ditulis dengan menggunakan skema tertentu. Ketujuh, karya ilmiah tidak emotif, menimbulkan atau membangkitkan emosi. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu: pertama, sebagai wahana melatih, mengungkapkan pemikiran atau hasil pemikiran secara sistematis dan metodologis dalam bentuk tulisan ilmiah. Kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan pelajar atau mahasiswa. Ketiga, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat atau orang-orang yang berminat pembacanya. Keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki pelajar atau mahasiswa
dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan. Kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat penulisan karya ilmiah yaitu: pertama, mengembangkan kemampuan, keterampilan membaca dan menulis yang efektif. Kedua, melatih meramu hasil bacaan dari berbagai sumber sedemikian rupa, sehingga menghasilkan sebuah perspektif baru tentang suatu topik atau permasalahan. Ketiga, melatih mengorganisasikan fakta atau data secara jelas dan sistematis. Keempat, sebagai bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya untuk topik yang serupa. Kelima, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Karya ilmiah dapat berupa laporan ilmiah, penelitian ilmiah, kegiatan ilmiah. Setiap universitas juga memiliki karya ilmiah seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Evaluasi. Pertama, sebutkan definisi karya ilmiah. Kedua, sebutkan definisi karya ilmiah menurut Robert Day 2012/18 dan Zainal Arifin 2008, 1-2. Ketiga, sebutkan 7 ciri-ciri karya ilmiah. Keempat, sebutkan 5 tujuan penulisan karya ilmiah. Kelima, sebutkan 5 manfaat penulisan karya ilmiah.